Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Norami Wulan dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya sebagai best practice, pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Adapun tujuannya adalah meningkatkan motivasi belajar matematis peserta didik pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, di mana menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dinamakan dengan PBL. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah yaitu masih rendahnya si belajar matematika peserta didik di kelas yang saya ajar, dan yang kedua, peserta didik masih menganggap pelajaran matematika pelajaran yang sulit. Pentingkah praktek baik ini? Penting dilakukan karena diharapkan dapat yang pertama meningkatkan motivasi belajar matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada materi bentuk aljabar. Dan yang kedua, menjadi referensi atau menjadi acuan bagi guru lain dalam kompetensi yang sama. Dan yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap belajar peserta didik yang lebih disiplin dan dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar, serta peserta didik dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok. Di sini ada peran dan tanggung jawab. Peran guru sebagai fasilitator dalam membimbing peserta didik melaksanakan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, saya menghadapi beberapa tantangan yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama, tantangan saya memilih dan menerapkan model pembelajaran inovatif, dan yang kedua, menciptakan dan memanfaatkan media tipek dan media konkret, membutuhkan sarana yang mendukung, mencari kegiatan yang dapat menumbuhkan motivasi peserta didik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, saya melaksanakan refleksi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, teman sejawat, dan peserta didik. Aksi yang dilakukan untuk meningkatkan peserta didik yaitu dengan langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah, yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Orientasi siswa pada masalah yang dihadapi yaitu pertama, siswa menanggapi beberapa pertanyaan dari guru, dan yang kedua, siswa menemukan informasi penting melalui PowerPoint. 3. Siswa menyelesaikan masalah dalam bentuk aljabar. Yang terakhir, siswa mengamati lembar kerja LKPD. Pada langkah kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang pertama, membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa yang heterogen. Dan yang kedua, siswa menyimak penjelasan guru cara mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Dalam langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang terdapat beberapa poin yaitu pertama, siswa berdiskusi, yang kedua, guru berkeliling pada setiap kelompok, guru membimbing dan memberikan motivasi kepada peserta didik di saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal LKPD. Pada langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana setiap perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah diberikan oleh guru. Langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana siswa bersama guru memberikan tanggapan dan evaluasi hasil dari penyajian oleh setiap perwakilan kelompok yang sudah dipresentasikan di depan kelas. Adapun hasil dan dampak pada pembelajaran yaitu di sini ada refleksi dan dampak. Yang pertama, penggunaan media PowerPoint dan media konkret membantu meningkatkan motivasi belajar. Dan yang kedua, kita dengan menggunakan model PBL dapat meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik. Dan yang ketiga, metode pembelajaran variatif sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan peserta didik. Dan yang keempat,
memanfaatkan LKPD, meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Respon yang diberikan peserta didik dalam pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan, karena di akhir pembelajaran kita selalu memberikan refleksi bahwa dalam pembelajaran matematika itu mereka meresponnya dengan sangat positif dan ingin selalu belajar matematika dengan metode yang sangat kreatif dan inovatif. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini sangat diperlukan, yaitu penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Pembelajaran yang telah dilakukan yaitu penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah yang sudah dibuat dan disusun pada pembelajaran sebelumnya, dan guru harus lebih kreatif dan inovatif. Demikian penyampaian praktek baik yang sudah saya lakukan. Semoga pembelajaran yang sudah dilakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.